Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Kapitas Rekta Aktuaria dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat memulai perkuliahan hari ini. Dan semoga kita semua masih senantiasa diberikan kekuatan dan juga semangat untuk menjalankan ibadah Ramadan yang pada minggu ini sudah memasuki hampir pertengahan Ramadan. Semoga kita semua selalu diingatkan dan selalu dikuatkan untuk bisa menyelesaikan misi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semua nantinya akan menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan selesai. Amin. Baik, untuk materi hari ini terhitung pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang tabel mortalita. Tabel mortalita. Jadi ini masih part yang sama dengan kemarin distribusi survival. Biasanya ini saya jadikan satu pertemuan, tapi karena kita Ramadan, jadi saya pecah menjadi 2 kali pertemuan, 2 KB. Insya Allah bisa lebih detail ya. Di sini ini nanti yang akan kita pelajari adalah tentang tabel mortalita. Jadi masih kaitannya dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang distribusi survival, bagaimana peluang seorang bertahan hidup, bagaimana peluang seorang meninggal, dan seterusnya. Nantinya akan kita pelajari lebih lanjut tabel mortalita. Kemudian subnya nanti kita akan ketemu istilah-istilah dalam tabel mortalita itu apa saja. Kemudian hubungan antara fungsi survival yang sudah kita pelajari minggu lalu dengan tabel mortalita ini apa. Nah, itu kita pelajari di sini hari ini. Nanti kita juga akan melihat ada yang disebut tabel seleksi dan juga tabel ultima. Kemudian ada juga yang namanya hukum mortalita. Nanti kita akan melihat kalau kita menggunakan pendekatan mortalita dari rumus yang berbeda seperti apa. Kasarnya kayak ya mazhabnya berbeda lah ya perhitungannya. Gitu aja sih. Itu tabel of content isi materi kita hari ini. Tidak terlalu banyak, insya Allah. Di buku saya lihat juga cuma ada beberapa yang harus kita koreksi saja ya. Jadi saya langsung menggunakan PDF bukunya seperti biasa. Oke, kita langsung ke bukunya aja. Oke, di sini di kegiatan belajar 2 diuraikan terlebih dahulu apa itu tabel mortalita. Ya, ini sebenarnya bisa dibaca sendiri, tapi saya tambahin aja penjelasannya. Nah, di sini dijelasin di paragraf pertama, salah satu tujuan dari asuransi jiwa adalah menanggung kerugian dalam hal keuangan. Jelas ya, akibat peristiwa kematian. Nah, berarti di sini kita perlu memperkirakan gitu kan, meskipun kita tidak tahu sebenarnya kapan seseorang ini akan meninggal gitu kan. Tapi kita dapat melihat dari suatu kelompok orang-orang dalam jumlah besar yang dalam jangka waktu tertentu dapat diamati banyaknya jumlah orang yang meninggal ini. Jadi pihak asuransi atau pihak-pihak yang memperhitungkan resiko-resiko kematian atau resiko-resiko terjadinya kerugian akibat kematian itu melihat datanya dari seperti ini, dari data sejumlah orang-orang dalam jumlah besar dalam jangka waktu tertentu, diamati polanya seperti apa, tingkat ininya bagaimana, dan tentu periodenya nggak singkat ya, mestinya dalam jangka panjang karena kita nanti akan melihat kaitannya dengan macam-macam, dengan faktor ekonomi, dengan faktor kesehatan yang berlaku saat itu, kondisi geografi, lingkungan, kebencanaan, dan macam-macamnya gitu ya. Karena tentu itu akan sangat mengurangi populasi dunia. Nah, ini contohnya sangat real sekarang, di mana contohnya adalah adanya pandemi. Otomatis populasi penduduk dunia akan berkurang dengan sangat cepat dengan pola yang berbeda dari yang selama ini sudah kita buat gitu ya. Karena kan ketika pandemi seperti ini angka kematian meningkat sangat drastis ya kalau kita melihat secara global atau melihat secara dalam jumlah yang besar, otomatis akan sangat berpengaruh, dan pola-pola seperti ini harus diamati dengan cara yang lebih akurat gitu ya. Jadi kita melihat dalam satu rentang waktu tertentu.
Berdasarkan pengamatan tersebut, kita akan dapat memperkirakan kerugian yang dialami oleh kelompok tersebut. Nah, alat yang tepat dan mudah untuk memperhitungkan kemungkinan mati dan hidupnya seseorang dalam jangka waktu tertentu adalah suatu daftar yang memuat kehidupan dan kematian kelompok orang-orang tersebut. Nah, daftar inilah yang nanti akan dinamakan sebagai tabel mortalita. Jadi isinya tabel mortalita itu misalkan kita mengamati dari sekian juta orang, nanti kemudian tahun berikutnya yang meninggal berapa, berkurang berapa, dan seterusnya. Karena sebenarnya makna dasar dari mortalita itu kan kematian. Mortalitas itu kematian gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat tahun depannya penduduknya dari yang kita amati di daerah ini selama jangka waktu sekian ini tinggal berapa gitu. Lah pola itu nanti yang akan digunakan gitu ya. Jadi tentu tentu tidak mungkin data ini benar-benar real akan menjadi peluang yang pasti, tapi kan setidaknya mendekati gitu ya, mendekati kondisi realnya. Nah, tabel mortalita akan memuat peluang seseorang meninggal menurut umurnya dari kelompok orang yang diasuransikan. Dalam hal ini pemegang polis asuransi. Jadi per kelompok usia, misalkan usia 23, usia 24, 21, jadi dikelompokkan per usia. Kemudian idealnya tabel tersebut akan sedekat mungkin menggambarkan peluang yang sesungguhnya dari kelompok orang yang diasuransikan. Jadi idealnya yang benar-benar paling akurat lah, sedekat mungkin atau serodok akurat mungkin kasarnya gitu ya. Tapi kan ya balik lagi itu kan perkara statistik ya. Pengertian peluang yang telah Anda pelajari sebelumnya akan digunakan dalam tabel mortalita ini. Masih ingat ya, di minggu lalu ada 2 macam peluang yang kita pelajari, yaitu peluang seseorang bertahan hidup gitu ya, dan peluang seseorang meninggal sebelum usia sekian bla 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 gitu. Itu dipegang terus. Jadi NPX sama NQX itu dipegang terus karena NPX sama NQX ini akan terus kita pakai dan jangan sampai ketukar gitu ya. NPX itu peluang seseorang bertahan hidup, kalau NQX peluang seseorang meninggal sebelum usia dan seterusnya gitu ya. Diulang-ulang diulang-ulang ya. Terus misalkan kita mengumpulkan jumlah bayi. Nah, ini kita sudah mulai masuk nih istilah-istilah yang kita pakai di tabel mortalita. Misalkan kita mengumpulkan sejumlah bayi yang baru lahir pada rumah bersalin, yang tentunya umur bayi-bayi tersebut adalah 0 tahun, karena kan belum lewat 1 tahun ya. Nah, kelompok orang seperti ini mempunyai ciri yang sama, dalam arti lahir secara bersamaan disebut kohort. Artinya mereka kan masih dalam satu periode yang sama gitu ya. Istilahnya belum sampai 1 tahun itu dikelompokkan dalam kelompok usia yang sama gitu. Pada saat pendataan gitu ya. Pada saat pendataan bayi-bayi dalam 1 tahun dikumpulkan dalam satu kelompok gitu. Kemudian jumlah bayi-bayi tersebut dinyatakan dengan L0 karena usianya masih 0. Selanjutnya, bayi-bayi yang mencapai umur 1 tahun dinyatakan dengan L1. Jadi kalau dia sudah melewati 1 tahun dinyatakan dengan L1, sehingga diperoleh ini D0 sama dengan L0 min L1. Jadi kita akan mengenal 2 istilah, yaitu L sama D nanti ya. Nah, D0 menyatakan bayi berumur 0 tahun yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Jadi kasarnya dia belum mencapai 1 tahun sudah meninggal gitu. Itu namanya D0. Kemudian nanti seterusnya sama, bayi yang berumur 1 tahun dan mencapai usia 2 tahun dinyatakan dengan L2, sedangkan yang meninggal sebelum mencapai usia 2 tahun dinyatakan dengan D1. Jadi terus seperti itu ya, berkelanjutan. Kalau dia L1 berarti dia itu sudah lebih dari 1 tahun gitu ya, dan mencapai lebih dari 1 tahun dan mencapai 2 tahun itu berarti L2 dan seterusnya. Nah, nanti D ini, proses ini dapat terus dilanjutkan sehingga semua orang dalam kelompok tersebut meninggal. Dari keterangan di atas diperoleh hubungan DX sama dengan LX min LX plus 1. Jadi DX ini menyatakan banyaknya orang yang berumur X tahun meninggal sebelum mencapai usia X plus 1. LX menyatakan banyaknya orang yang berumur X tahun. Jadi X ini menyatakan orang yang berumur 1 tahun gitu ya. 1 tahun. Sebelum nyampe 2 tahun loh ya. Jadi L0 itu belum sampai 1 tahun. L1 itu 1 tahun tapi belum sampai 2. L2 itu berarti sudah berusia 2 tahun, belum sampai 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, L sama D ini akan kita pakai di mana?
di tabel mortalita. Tabel mortalitanya lihat di mana? Tabel mortalitanya atau kalau di buku lain menyebutnya tabel of life, tabel kehidupan, tabel jiwa, sorry bukan tabel kehidupan, tabel jiwa. Lihatnya ada di tarik ke belakang kalau ada di buku ya. Lampiran tabel 9.1. 9.1. Nah, 9.1 ya. 9.1 ini tulisannya ilustrasi tabel jiwa. Ada X, ada LX, ada DX, di mana yang kolom terakhir adalah 1000 kali QX. 1000 kali QX itu 1000 dikali QX-nya ini notasi yang sama dengan yang kita kenal kemarin ya. LX ini tapi harusnya X-nya di bawah indeks, kemudian DX, X-nya juga indeks. Masih ingat ya? Jadi X ini usianya. X ini usianya, kemudian LX ini adalah banyaknya X itu LX itu adalah banyaknya orang yang disurvei. Banyaknya orang yang disurvei gitu ya. Banyaknya penduduk lah, kan kita mensurvei sampai habis atau sampai semua orang telah meninggal. Tadi kalau di keterangan kan seperti itu, ada LX, ada DX. Ada LX, ada DX ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ini. Kemudian di sini ini keterangannya adalah 100.000. Jadi kasarnya orang yang penduduk yang sedang disurvei pertama adalah sebanyak 100.000. Jadi 100.000 ini beda-beda. Jadi kalau saya telisik ini kan karena nggak ada keterangan apa-apa ya tabel ini, tiba-tiba ada angka-angka seperti ini. Ternyata beliau ini kalau saya tidak salah melihat, beliau itu mengutip dari tabelnya Bowers gitu. Nah, tabelnya Bowers ini misalkan, nah penjelasannya seperti ini. Kalau Anda sempat melihat Bowers, ada sub materi namanya ini life table example. Jadi tabel jiwa, contoh tabel jiwa. Di sini yang ditampilkan di lampirannya beliau adalah life table for the total population United States tahun 1979 sampai 81. Sudah lama sekali ya, mestinya ada data yang terbaru ya, tapi karena saya juga sudah mencoba mengakses tapi tidak ada yang menyajikan seperti itu gitu. Nah, pada saat itu yang digunakan datanya adalah L0-nya adalah 100.000. Jadi sama. Jadi di bukunya Pak Rahman Effendi menggunakan data yang sama seperti ini. Sayangnya beliau tidak memberikan keterangan yang benar dan lengkap tentang kenapa itu tiba-tiba 100.000 gitu ya. Ini jadi itu karena ini dijelasin life table, the US life table was not constructed by observing 100,000 newborns until the last survivor died. Jadi sebenarnya tabel itu pun tabel itu tidak disusun atau tidak dibuat dengan mengobservasi 100.000 bayi yang baru lahir sampai yang bertahan itu meninggal semua gitu ya. Instead gitu, tetapi it was based on estimation of probabilities of death. Jadi itu dibuat dengan berdasarkan probability-nya, kemungkinan seseorang meninggal, perkiraan, masih ada estimate ya, perkiraan peluang seseorang meninggal given survival to various age. Jadi dengan berbagai usia, derived from the experience of the entire US population in the years around 1980 census. Jadi ini juga diambilkan atau ditarik dari berbagai data dan pengalaman populasi yang ada di Amerika saat itu, di Amerika saat itu sekitar tahun 1980. Jadi berdasarkan sensus tahun 1980. Jadi sebenarnya dari itu aja sih gitu. Enggak kemudian selama 100 tahun benar-benar nyatet per tahun gitu kan, ya siapa yang bisa bikin gitu kan. Kalau 100 tahun kan harus nunggu, berarti kan ya ini. In using the random survivor group concept with this table, we must make the assumption that the probabilities derived from the table will be appropriate for the lifetime for those who belong to the survivor groups. Jadi tabel ini akan tetap berlaku gitu, kasarnya tabel ini akan tetap berlaku untuk kelompok yang sama yang saat itu sedang disensus gitu ya, who belong to the survivors group. Jadi terus akan bisa digunakan sepanjang hayat untuk kelompok yang disurvei itu gitu, tapi belum tentu berlaku untuk kelompok yang lainnya gitu. Jadi penjelasan ini yang sangat
yang sangat penting ya seharusnya. Jadi ini yang tadi itu. Jadi ini ada keterangannya gitu ya. Ini ada keterangannya. Kalau di bukunya Bowers ada keterangannya. Sayangnya di bukunya ini tidak dilengkapi gitu ya. Nggak apa-apa karena ini kita cuman menggunakan sebagai contoh perhitungan. Jadi kita pakai data yang sama gitu. Berarti dengan penjelasan seperti ini, maka jelas bahwa tabel jiwa itu bisa berbeda-beda. Barangkali ada nanti sumber buku yang berbeda, dia tidak menggunakan data 100.000 tapi menggunakan angka yang lain, tentu tidak masalah gitu ya. Yang penting tabelnya terstruktur dengan benar, bahwa DX itu nilai ini diperoleh dari kayak ini D1 131, ini kan diperoleh dari L0 dikurangi L1. 100.000 ini dikurangi 97957 gitu. Kemudian D2 119,71 itu diperoleh dari D1 min D2 957 dikurangi 97826 dan seterusnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini penjelasan tentang tabelnya. Jadi ingat untuk tabel mortalita kita pakai yang di lampiran 1. Oke, kita kembali ke atas mengenai hukum mortalitanya. Di sini, hubungan fungsi survival yang kita sudah pelajari minggu lalu dengan tabel mortalita. Misalkan suatu kelompok bayi yang baru lahir berjumlah 100.000 orang, dinotasikan dengan L0, ini cuman gini aja ya. Kemudian ini LX dengan LX Romawi ini adalah jumlah orang dalam satu kelompok yang mencapai usia X tahun. Ini notasi seperti ini menggunakan ekspektasi ya, harapan hidup. Ini perhitungan secara simboliknya. Kita bisa skip bagian yang ini karena tidak terlalu kita pakai detail. Nah, ini bisa dikotak kalau yang ini NDX sama dengan LX min LX plus N, tapi bisa di skip juga barangkali. Kemudian ini bisa mu x, masih ingat mu x artinya? Mu x adalah laju kematian. Tapi yang mungkin nanti akan sering kita pakai adalah ini 4.4 dan 4.2. Seperti tadi ya, kan judulnya adalah ini hubungan antara fungsi survival dengan tabel mortalita. Kalau kemarin di minggu lalu NPX-nya kita menggunakan notasi ini S X plus N per SX. Kemudian untuk X-nya, NKX-nya kita menggunakan 1 min NPX gitu ya, 1 min ini. Maka karena kita sudah mengenal istilah L untuk tabel mortalita, kita bisa menggeser menjadi L X plus N per LX. Jadi kita tinggal menghitung, kalau di sini kan kita harus menggunakan fungsinya gitu ya, menggunakan fungsinya aslinya gitu ya, fungsi survivalnya. Kalau di sini karena kita sudah punya tabel, berarti kita tinggal menginput angkanya saja. Masih ingat L itu adalah banyaknya gitu ya, banyaknya orang yang gitu kan tadi ya, LX adalah banyaknya orang yang berusia sekian tahun gitu kan. Nah, itu tinggal kita lihat di tabel aja, tinggal dibagi gitu ya, nggak lagi harus memasukkan ke fungsi survival gitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang minggu lalu itu kita masih harus melewati fungsi survival untuk menghitung peluang. Kalau yang ini kita tinggal menghitung banyaknya orang saja gitu ya, banyaknya orang saja saat itu. Oke. Sekarang ini contohnya dengan menggunakan tabel mortalita di lampiran 1, maksudnya 9.1 tadi ya. Hitunglah peluang seseorang berumur 20 tahun apabila dia hidup hingga mencapai usia 100 tahun. Masih ingat ada dua jenis peluang, ini NPX sama NKX. NPX adalah peluang seseorang bertahan hidup gitu kan. Kemudian kalau NKX, peluang seseorang meninggal sebelum mencapai usia dan seterusnya. Berarti ini yang ditanya yang pertama adalah NPX, yang kedua adalah NKX gitu ya. Well, oke. Yang pertama hidup mencapai usia 100 tahun. Jadi seseorang sedang berumur 20 tahun, berarti X-nya adalah 20. Untuk bisa mencapai usia 100 tahun, berarti di sini ini N-nya adalah 80, karena di sini NPX itu adalah L X plus N. Jadi sininya 100 per 20. L 100 per L 20. Anda bisa lihat di tabel. Kemudian yang L 20 seperti ini. Kemudian ini 80
P20-nya ketemunya 0,0042. Jadi peluang seseorang yang berusia 20 tahun akan bertahan hidup hingga mencapai usia 100 tahun adalah 0,0042. Barangkali ada yang bertanya, kenapa di sini 0,400, di sini 96? Kita bisa cek di tabel. Coba kita turun dulu ke bawah. L100 dengan L berapa tadi? L100 ini L100-nya 400,49, L20-nya adalah 96178. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan yang tadi Anda lihat di halaman 157. Di halaman ini ya, kok 157, 432 maksudnya, 4.3.2 ini. Di sini ini Anda bisa melihat di sini L100-nya dia menulisnya 0,449, sedangkan L20-nya 96, ini yang agak sedikit ada pergeseran ya, membingungkan ya. Jadi kalau L20 kan tadi tetap 96, kenapa di sini ini jadi 0,400 gitu ya. Ini yang harus kita beresin, karena kalau saya lebih milih masukkan angka yang langsung. Sebenarnya enggak apa-apa kalau satunya komanya digeser, tapi harusnya L20-nya juga digeser. Lah ini L20-nya tetap seperti tabel, tapi yang ini komanya digeser ke depan. Kita bikin salah satu aja. Kalau kita tetapkan semuanya kita ikut tabel. Jadi ikut angka asli di tabel. Jadi 400,49 tetap dibagi 96, dan seterusnya gitu ya. Kita sepakati seperti itu aja. Kemudian untuk yang nomor 2, meninggal sebelum capai usia 70 tahun, berarti kita menghitungnya adalah NQX, itu artinya adalah 1 min NPX. 1 min NPX, berarti NPX-nya kan dicari dulu. NPX-nya adalah LX plus N per LX. Jadi ini kita hitung seperti tadi, kita tinggal lihat dari tabel mortalita. Nah, ini kayak gini ya. Ini contoh yang enak nih, yang bener nih kayak gini. Jadi kita ikut angka asli yang ada di tabelnya. Sebentar. Bukan ya, ini kan 96, ini 0,400. Oh enggak, ini berarti dia sudah pakai dua-duanya itu digeser. Jadi ini L100 digeser 3 koma ke depan, komanya digeser 3 angka ke depan, artinya dibagi 1000 sudah. Ini juga 96 kan, kalau ditabelkan dia 96.178,01. Coba ya kita cek sebentar. Coba nanti saya salah malah. Sebentar. Ini L100-nya kan 400,49, L20-nya ya ini 96.178. Jadi yang di halaman 157 itu berarti dia sudah digeser 3 angka ke depan. Jadi sudah koma. Jadi sama-sama sudah digeser deng yang ini. Benar. Saya tadi melihatnya ini ribuan. Bukan. Jadi ini berarti dua-duanya sudah digeser, artinya komanya digeser 3 angka ke depan. Seperti ini. Kalaupun Anda nanti mau, berarti asumsinya ini populasi dari 100, bukan 100.000 gitu. Kan ini jadi membingungkan ya, karena di contoh tabelnya itu 100.000 populasinya, di sini dianya 1000 pakainya. Kalau Anda khawatir bingung, Anda bisa tetap pakai data yang ada di tabel saja. Nanti hasilnya akan sama. Anda boleh coba ya. Karena ya kalau selama gesernya komanya sama, ya hasilnya akan sama gitu. Daripada kita ribet dengan menggeser koma, bisa dengan cara tetap pakai angka yang di tabel gitu, tapi kan jadinya ribuan gitu ya. Sebenarnya hampir sama lah ya, nggak terlalu beda tingkat kesulitannya atau ribetnya, sama aja gitu ya, hasilnya juga sama. Kalau saya lebih milih langsung masukkan angka yang ada di tabel gitu. Kalau Anda mau geser seperti ini 3 angka ke depan, 3 komanya digeser 3 ke depan, boleh asalkan baik L100 maupun L20 dua-duanya digesernya sama gitu ya. Ini juga seperti itu nampaknya. Untuk 50 Q20-nya itu
untuk L ini X plus N-nya sama-sama dia menggunakan L70, L20, dua-duanya sama-sama digeser 3 angka, komanya digeser 3 angka ke depan gitu. Kalaupun Anda pakai data yang sama persis dengan yang di sana, 66.161,54 dan 96.108,01 sama nanti hasilnya ya. Kira-kira seperti itu. Langsung pakai tabel saja. Contoh lagi, diberikan informasi berikut. K sama dengan, K-nya adalah peluang bahwa seseorang yang berusia X, ya kalau ada kurung gini, ini artinya usianya. Seseorang yang berusia X meninggal dalam sepertiga awal tahun dengan asumsi Balducci. Masih ingat ini materi yang minggu lalu ya. L-nya adalah peluang bahwa seseorang berusia X meninggal dalam 2/3 awal tahun dengan asumsi UDD. Jadi peluang seseorang itu meninggal sepertiga awal tahun ketika perhitungan gitu ya. Terus LX-nya diketahui 9, X plus 1 sama dengan 6, tentukan K plus L. Ini menghitung peluang aja. Ini berarti yang dihitung sebenarnya fungsi survival gitu ya. Dihitung adalah probabilitasnya, peluangnya. Dengan fungsi survivalnya atau model survivalnya dia sini pakai Balducci sama UDD gitu ya. Terus berarti karena kita di sini ngomong ini adalah peluang seseorang meninggal, berarti otomatis kita makainya adalah QX bukan PX. Kalau PX kan bertahan hidup ya. QX. Kemudian kenapa di sini ini tidak ada angkanya yang depan? Karena N-nya otomatis 1. Karena di sini ngomongnya adalah sepertiga awal tahun. Jadi anggapnya tahun yang berjalan saat itu ya, yang sedang diomongin kan dalam 1 tahun gitu. Jadi sini N-nya adalah 1, kemudian di sini kita tinggal masukkan sama persis seperti yang tadi caranya. LX plus 1-nya 6 sudah diketahui di keterangan. Ini 6. Ini kalau di buku saya kasih beberapa tambahan coretan kadang karena kita harus klarifikasi. Ini kok tiba-tiba berubah menjadi 1 min. Nah, kayak gitu. Ini kalau saya kayak gini, ini 1 min LX ini dapat dari mana? Oh iya, ini kan asalnya kan 1 min LX plus 1 per LX gitu kan. Terus kalau disamain penyebutnya nanti jadinya seperti ini. Terus ini masuk, sudah ketemu. Nah, terus kalau QX sudah, sekarang kita akan menentukan K-nya. K-nya ini sesuai dengan yang dikatakan di soal. Peluang X, seorang berusia X meninggal sepertiga awal tahun pertama, berarti T-nya adalah sepertiga, QX-nya tetap. Jadi K sama dengan sepertiga QX. Kemudian kita masukkan ke asumsi Balducci. Jadi yang di Balducci itu kita tinggal masukkan, oh ini yang cocok adalah ini bentuknya di Balducci itu T QX-nya itu bunyi rumusnya seperti ini. Terus kita tinggal masukkan sesuai rumusnya yang sudah kita hitung di minggu lalu ya. Ketemunya adalah 1/7. Kemudian untuk yang L sama, L-nya kita pakai T QX. Kalau di soal katanya meninggal dalam 2/3 awal tahun. Berarti T-nya kita pakai 2/3. Kemudian kita masukkan ke asumsi UDD. Nah, di UDD itu T QX-nya ngitungnya adalah T dikalikan, jadi T-nya sudah naik ke atas. Kalau ini kan dia masih indeks ya, indeks, Q-nya juga indeks. Kalau ini ketika masuk perhitungan, T-nya sudah naik ke atas, sudah jadi perkalian dengan si QX gitu. Jadi tinggal 2/3 kali 1/3 karena QX-nya adalah ketemu tadi sudah dihitung QX-nya 1/3 ini. Nah, sehingga ketemunya adalah L-nya 2/9. Tinggal kita jumlahkan K plus L ketemunya 23/63 gitu. Easy yang ini. Kalau bagian sini masih bingung, Anda silakan buka materi yang minggu lalu gitu ya, L sama K-nya. Sudah untuk pembahasan tabel seleksi dan tabel ultima di video yang selanjutnya ya, biar nggak terlalu panjang.